warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar evaluasi, prinsip dan kriteria evaluasi. Pertama, pengertian konsep dasar evaluasi, yaitu evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai atau arti sesuatu, sebuah program kegiatan, hasil proses, orang, objek, dan lain-lain, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam konteks yang lebih spesifik, seperti dalam pembelajaran evaluasi, adalah proses membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai untuk menentukan tingkatan keberhasilan. Kedua, ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu ada 4, yaitu 1. Mendapatkan informasi akurat tentang pencapaian atau kinerja. Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan subjek yang dievaluasi. Yang ketiga, memberikan pengumuman negatif untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa depan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengambil keputusan, misalnya kelulusan, promosi, atau keberlanjutan program. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Agar evaluasi lebih baik, dapat dipercaya, bermanfaat, dan adil, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diikuti. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektivitas yaitu evaluasi harus didasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh perasaan, kepentingan pribadi, atau bias evaluator. Yang kedua yaitu komprehensif. Evaluasi harus mencakup seluruh aspek dari objek yang dinilai, tidak hanya terfokus pada satu bagian saja. Misalnya dalam pendidikan, evaluasi mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu kontinuitas atau berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak insidental, untuk memantau perkembangan dan perbaikan dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu validatis atau validity. Alat evaluasi yang digunakan harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya alat tersebut sahih dan tepat. Yang kelima, realitas. Alat evaluasi harus memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang keenam, koherensi. Evaluasi harus sesuai dan terintegrasi dengan tujuan, materi, dan metode kegiatan atau program yang dievaluasi. Yang ketujuh, praktis. Pelaksanaan evaluasi harus mudah dilakukan, tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang berlebihan. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Hasil evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria evaluasi. Yang pertama, sebelumnya apa sih kriteria evaluasi itu? Yaitu standar atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai kebaikan atau nilai dari suatu program atau intervensi. Nah, kriteria yang umum digunakan antara lain, terutama dalam evaluasi ya, antara lain yang pertama relevansi, yaitu apakah intervensi atau program tersebut melakukan hal yang sudah benar atau belum. Kemudian yang kedua koherensi, yaitu seberapa baik program tersebut sesuai dengan intervensi yang lain. Kemudian yang ketiga efektivitas, apakah intervensi atau program tersebut sudah mencapai tujuannya atau belum, yaitu mengukur sejauh mana sih tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau seberapa besar kemajuan yang telah dibuat ke arah tersebut. Kemudian yang keempat efisiensi, mengukur apakah hasil dicapai dengan biaya yang wajar dibandingkan dengan program sejenis, atau dengan kata lain membandingkan antara input dengan output atau outcome yang dihasilkan. Terus dampak. Yang
kelima dapat perbedaan apa yang ditimbulkan oleh intervensi atau program tersebut. Fokusnya mengukur efek jangka panjang, positif dan negatif yang dihasilkan oleh program, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan. Apakah manfaatnya akan bertahan selama program berakhir? Kemudian fokusnya mengukur sejauh mana sih manfaat dari program akan terus berlanjut setelah dukungan atau pendanaan eksternal dihentikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.